Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN kinerja, nama saya Agung Prabowo, Sarjana Pendidikan dari LTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2024 206313 29642 di SMP PGRI Ujung Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan Bapak Kelas dibimbing dalam pengertian. Maka rekan-rekan untuk belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kalian berdoa nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kita akan mengabsensi ya. Siapa yang tidak hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Kemudian Pak akan menanyakan kesepakatan kelas. Nah, artinya kesepakatan kelas ini yang pertama Pak nilai adalah kerapian baju. Ya, Pak lihat dari sebelah kiri, tengah, kanan, semuanya rapi ya, berdasi. Yang perempuan juga menggunakan hijab. Kemudian kebersihan kelas. Kita lihat dulu kalau ada sampah-sampah tolong diambil nak, tolong nak. Sampah yang ada di bawah tolong diambil. Karena mengganggu pemandangan. Silakan diambil dulu ya. Bersihkan dulu. Sudah dibersihkan. Kelas sudah rapi. Kemudian kita akan melakukan explaining sebentar ya, biarpun nanti kita tidak tegang-tegang amat ya. Silakan berdiri dulu. Oke, siap belum? Siap. Ada lagi, siap belum? Siap. Nah, seperti ini harus semangat nak. Jangan kalau ditanya siap tak? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang untuk kembali. Pak di depan sudah menayangkan sedikit gambaran tentang pelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Karena kita akan belajar tentang teks deskripsi, ya. Belajar tentang teks deskripsi. Di depan ada gambar. Jika kamu akan Pak tanya, ya, mungkin ada yang akan menjawab juga. Di depan hanya gambaran saja, nah, ya. Bahwa di depan itu adalah tempat wisata lokal yang ada di Palembang, di tempat kita itu. Kemudian ada pertanyaan sedikit ya. Mengapa teks deskripsi itu penting bagi kita? Silakan dijawab. Teks deskripsi itu penting bagi kita karena teks deskripsi itu dapat menggambarkan suatu objek dengan jelas melalui perincian
Nah, sudah jelas ya? Tepuk tangan untuk teman-teman. Berarti kita mengidentifikasi suatu objek tempat. Itu di depan ada gambar Pak sudah berikan. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Ya. Bagaimana menyajikan teks skripsi yang baik? Silakan. Ini pertanyaan nanti. Silakan, Glenn. Amat jawab dengan sama, bahasa yang jelas dari J. Struktur teks yang baik diidentifikasi deskripsi bagian dan kesimpulan. Nah, tepuk tangan untuk Glenn. Baik, Pak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini biar kamu tidak bingung. Ya. Jadi di pikiran kamu nanti ada berarti Pak menjelaskan materi hari ini tentang ini. Sedikit Pak gambarkan tujuan pembelajaran kita. Nanti peserta didik mampu mengidentifikasi suatu objek. Objeknya mana Pak? Di depan. Sudah Pak kasih gambar. Ya. Nah, kemudian peserta didik nanti menemukan informasi pentingnya. Jadi di dalam teks deskripsi itu ada informasi penting yang harus kalian ketahui. Tadi Glenn menjelaskan bahwa dia akan menjelaskan suatu objek tempat. Nah, di depan itu ada sudah yang kita identifikasi nanti. Apa saja yang ada di dalam tempat wisata itu? Yang pertama biasanya ada taman bermain, kemudian rest area tempat untuk istirahat. Ya, kemudian tempat untuk kita bersandaria di situ bersama keluarga. Kemudian nanti ada juga Pak kasih soal nanti belum ya, nanti kita akan membahas tentang ada majas juga ya. Majas. Oke. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik. Ya, karakteristiknya seperti apa, Pak? Karakteristik deskripsi secara formal, gambar tadi. Karena materi kita hari ini tidak terlalu sulit, tapi harus kita pelajari karena ini materi semester 1. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tadi sudah waktunya itu Pak mau mengaitkan tanya jawab, ya. Mengaitkan tanya jawab tentang materi, tujuan materi yang sudah Pak sampaikan tadi. Ya, itu harus ada tujuan tanya jawab. Baik, Pak tanya kamu dulu. Pernahkah kamu mengunjungi suatu tempat wisata yang sangat berkesan pada diri kamu? Siapa? Silakan. Saya Pak. Silakan Amira. Ya Pak, pernah saya mengunjungi tempat wisata yang ada di Palembang, tepatnya di Punti Kayu. Di Punti Kayu. Baik, tepuk tangan ya. Sesuai dengan gambar yang Pak tampilkan di depan. Kemudian apa yang membuatmu mengingat tempat itu, Amira? Ya Pak, karena tempat itu sangat berkesan bagi saya. Tempat tersebut menggambarkan suatu keindahan, pohon-pohon rindang, banyak hewan-hewan yang bermain. Nah, Amira berarti dia sudah pergi ke tempat situ, ke Punti Kayu, dia bisa menggambarkan pesan yang dia dapat. Baik, selanjutnya yaitu Pak, karena kita ini adalah pembelajaran tentang problem based learning, artinya kalian mengapa di kelompok-kelompokan seperti ini? Karena nanti kita akan memecahkan masalah. Ya, jadi dari berbagai soal nanti Pak berikan, nanti kamu bisa menyelesaikan masalah secara kelompok, bukan secara individu ya. Secara kelompok ini karena sudah dibagi kelompok sesuai dengan metode pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ya karena kalian sudah berkelompok itu apa pengertian deskripsi ya menurut kita sebelum kita terjun ke inti video. Ya, maksud Pak inti
pembahasan. Apa itu deskripsi? Silakan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Deskripsi. Baik, kalau memang belum ada yang tahu, Pak jelaskan deskripsi adalah teks yang memuat suatu objek, tempat ataupun peristiwa. Tadi sudah dijelaskan beberapa teman. Nanti Pak tambahin lagi biar kamu tidak bingung ya. Kita akan membahas tentang peristiwa, tempat maupun objek yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya tadi Pak merasa belum puas dengan kesan atau teman-teman kawan-kawan itu anak-anak yang sudah berkunjung ke tempat wisata. Jadi akhirnya menjelaskan bahwa dia sudah pergi ke Putih Kayu. Yang lain ada nggak? Selain Putih Kayu nih, yang ada di Palembang ataupun di desa ini, tempat wisata yang sederhana mungkin, yang mungkin membuat kamu berkesan, ada nggak? Silakan. Nah, silakan. Apa kamu pernah berkunjung di, mungkin ada di Ujung Tanjung ini, kan di sini banyak lokasi tempat wisata. Pak lihat kayaknya di Ujung Tanjung ini ada tempat pariwisata yang mereka galak naik perahu ya. Perahu ya, yang galak sering kita mengunjungi itu apa? Lorong-lorong untuk pergi ke sawah. Oke. Nah, itu tadi ada kawannya yang menyebutkan tentang pesantren. Jembatan satu. Ulangi, kok ada kena suaranya? Jembatan pesantren. Karena jembatan pesantren, mohon maaf Pak, belum ke sana. Mungkin kamu yang di daerah sini sudah tahu tempat wisata itu, walaupun sederhana, ya, walaupun tempatnya sederhana, kalian bisa berkunjung ke situ walaupun belum bisa ke kota. Ya. Kita menempatkan ke wisata lokal dulu. Nah. Kalau memang itu belum memadai, kita memadu dulu wisata lokal. Kalau memang ada uang, kita bisa pergi ke luar kota bersama keluarga. Ya. Nah, jadi bicara tempat tadi, sudah paham belum? 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 Paham. Oke. Kalau sudah paham, berarti kita langsung ke kegiatan inti kita. Seperti yang Pak jelaskan tadi dari awal. Pak nanti akan memberikan LKPD, lembaga kerja serta DD. Ya, nanti kamu di situ diskusi sama teman-teman kamu. Ya. Diskusi sama teman-teman kamu. Di situ sudah Pak kasih pertanyaan. Di situ juga sudah ada soalnya. Ya. Sabar ya Pak, dulu nyari dulu ya yang sudah Pak siapkan kemarin. Oh ya, nanti sebelum kita masuk ke KPD-nya, buka materialmu yang bab 1. Silakan buka materinya bab 1. Materinya kita bab 1. Pelan-pelan, buka buku yang lagi sobek. Silakan buka materinya bab 1. Dirapikan nak bukunya nih. Bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan dulu. Nah, silakan. Sudah dibuka belum buku paketnya? Sudah. Sudah dibuka buku paketnya di bab 1 itu.
ada tentang jelajah Nusantara. Oke. Pak, sudah ada lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman semua dapat nah ini. Jadi kalian kerjakan sesuai instruksi Pak tadi, sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini yang Pak sampaikan dari awal tadi. Satu orang dapat satu lembar kerja. Ya. Nah, ini ada waktunya nak. Pengerjaan ini ada waktunya. Jadi kamu pahami benar-benar soalnya, kamu pahami, kamu baca benar-benar. Kemudian isinya tetap di kertas inilah. Ya. Jadi tidak usah pakai buku, karena nanti kita akan juga ada maju per kelompok, ya. Karena ada 3 kelompok di depan. Isinya boleh di belakang, boleh di sini juga boleh, silakan. Ya. Yang penting diisi. Kalau bisa antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dibedakan. Jangan sama, nanti kan ada sesi tanya jawab juga nanti antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 2 maju nanti ada sesi tanya jawab juga dengan kelompok 3. Oke. Bagikan buat LKPD. Silakan diisi. Silakan diisi ya. Ya. Silakan diisi. Boleh, buat nama di atasnya boleh. Ya. Kelasnya kelas berapa? Yang studinya apa? Mata pelajaran. Silakan isi. Berdiskusilah kamu dengan teman-temannya, teman-teman sebangku kamu, jangan teman kelompok ya diskusinya, teman-teman silakan dikerjakan. Mungkin masih ada yang bingung tentang LKPD yang Pak bagikan. Jadi Pak jelaskan sedikit biar kamu tidak bingung. Di atas, coba perhatikan dulu. Di atas itu ada contoh lah. Di sini kan soalnya di sini. Kemudian pernyataan ada di bawah. Ada 5 soal di situ. Semua jawaban ada di atas. Silakan kalian baca dengan sesama, kalian pahami secara betul apa sebenarnya yang terjadi di teks tersebut. Silakan dikerjakan. Jangan lupa. Jadi nanti kalau memang ada masalah, ya, ada masalah tentang soal, silakan ditanyakan dengan Pak. Silakan diisi. Silakan diisi nak. Kalau bisa jangan ribut, jangan mengganggu teman berkelompok ya. Baca dalam hati saja, diskusi secara sesama teman bangku kalian. Silakan tulis, ya, ditulis dengan rapi agar mudah dibaca.
Kemudian jawabannya sesuai dengan soal yang tertera di LKPD. Kerjakan secara baik. Kalau memang ada yang bingung, ya, ada yang bingung dengan soal Pak, tarik nafas dalam-dalam, ya. Tarik nafas dalam bukan berarti kita tidak mengeluarkan energinya. Kita merelaksasi sejenak. Fokus saja ke suatu kalimat, ya. Fokus pada suatu kalimat yang kalian baca. Fokus dengan kalimat yang kalian baca, tertera di soal itu 1-5. Tidak usah terburu-buru, karena ini bekerja secara berkelompok. Kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian, bukan teman kelompok. Jangan. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Apa? Silakan. Apa? Gimana? Silakan. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan dengan Pak. Pak, kami bingung misalnya dengan soal nomor 1. Silakan ditanyakan, tapi tidak dengan jawabannya.
ada yang bingung silakan ditanyakan. Jadi ingat eksekusi tadi menggambarkan suatu objek peristiwa ya. Nah, di situ soalnya sudah jelaskan nih. Soal nomor 1. Soal nomor 1 situ dijelaskan objek nah. Ya. Objek apa ternyata? Tempat. Jadi jangan kalian nggak tahu. Kami bingung Pak, objek apa Pak? Jelaskan objek adalah tempat. Nanti kalau ada yang sudah selesai, ya, tunggu kawan kelompok yang lain, ya. Kalau ada yang sudah selesai, misalnya kelompok 1 selesai, tapi kelompok 2 belum, kita tunggu dulu kelompok 2. Selagi menunggu kelompok 2, kalian pahami lagi soal yang Pak berikan. Kalau memang ada salah bisa diganti atau diperbaiki. Ada kesulitan apa Glenn? Jangan. Kalau memang ada kesulitan, kalau tidak ada, kelompok 3 sudah belum? Belum ya? Masih pengerjaan ya? Oke. Kelompok 2 bagaimana? Masih dalam pekerjaan? Oke. Kelompok 1? Belum? Masih dalam pekerjaan juga? Oh, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung,
Nah di soal nomor 3 itu ada Indra di situ. Indra itu bukan nama orang, nah. Akhirnya kamu mendeskripsikan nama orang, jadi jawabannya tidak sesuai dengan soal yang Pak berikan. Indra itu adalah perasaan kalian terhadap sesuatu, panca indera artinya. Jadi kalian di situ sudah jelas soalnya ya. Di poin nomor 3 baca dengan seksama. Kira-kira dari soal itu, karena objeknya tentang Raja Ampat. Pernah Raja Ampat belum? Belum pernah ya. Karena kita di situ, karena soal yang Pak berikan ke kamu, walaupun kita belum pernah pergi ke sana, soal objek itu Raja Ampat, karena kita disuruh untuk fokus menggambarkan satu tempat yang ada di Raja Ampat, walaupun kita belum ke sana. Nah, sekarang ini nak sudah zaman canggih, ya. Jadi walaupun kita belum bisa pergi ke sana, kita lihat saja di Google ataupun di YouTube ataupun di media lainnya bahwa tempat itu bisa digambarkan secara detail bahkan walaupun kita belum pernah pergi ke Raja Ampat. Contohnya di soal KKPD yang Pak berikan ke kalian. Ada yang bingung ditanyakan lagi. Silakan. Apa? Nah, di jawaban nomor 5 soal di LKPD itu ada menurutmu. Ada menurut pendapat kalian masing-masing. Jangan nanya kawan semua. Ini pendapat kalian masing-masing. Ini kamu tuliskan saja di sini. Nanti ada sesi tanya jawab di depan. Maju berkelompok. Jadi bisa didiskusikan dengan kawan-kawannya nanti. Jadi tidak perlu terfokus ke soal lain ya. Menurut Anda ya. Itu kelompok 2 ada pertanyaan tuh. Yang kelompok 1 kira-kira pertanyaan enggak? Kelompok 1. Andrian, Nabi, ya. Atau kelompok 3 Glenn? Gimana Glenn? Pertanyaan ya? Berarti.
lagi menata, ada pertanyaan belum? Belum? Sudah selesai apa? Belum, itu lagi. Itu lagi ya, ya. Berarti kelompok 3 masih ada 2 orang yang belum? 1 orang yang belum? 1 orang, angkat sendiri ya. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah selesai semua berarti ya? 3 orang yang belum? Siapa yang belum? Saya kan kita belum. Kelompok 1? Siapa yang belum? Siapa? Mungkin ada? Yonen? Siapa? Belum? Nanti kalau sudah selesai semua, Pak pengen mulai dari kelompok 1 maju. Ketika mereka sudah menjelaskan soal mereka, kalian baik kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi apa pernyataan apa yang mereka sampaikan di depan. Oke. Jadi ada tanya jawab antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, kalian Pak lihat ada yang sedikit kurang bersemangat. Pak, kita berdiri dulu. Diri. Kita explikin sebentar. Berdiri dulu. Ya, semangat. Ya. Semangat. Explikinnya tetap sama dengan yang awal tadi ya. Oke, siap bro? Siap bro? Siap. Kurang semangat, siap bro? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Silakan KPD ya. Ya, silakan input nama di lembaga KPD. Nama, kelas, dan mata pelajaran. Baik, Pak pengen kelompok 1 dulu maju ya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti teman-teman di kelompok 2 maupun kelompok 3 bisa menanggapi apa yang kalian kerjakan. Silakan, kelompok 1 dulu maju. Silakan, kelompok 1. Nanti yang pimpin teman-teman maju. Silakan. Cepat. Maju. Kelompok 1 seluruh maju. Baik, silakan kalian paparkan apa yang sudah kalian buat. Apa yang sudah kalian buat?
Coba mana? Belajar ngomong di depan dulu, ya. Biar kawannya dengar apa yang sudah di depan. Silakan dibaca dulu. Awalnya dulu assalamualaikum. Tapi biar kawannya bisa dengar. Silakan. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Pak. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan Pak Agung. Akan dibaca, nanti ada kawan-kawan di belakang yang akan menanggapi. Silakan bacakan. Sudah ada soal nomor 1. Silakan. Mira, silakan bacakan. Objek yang dideskripsikan teks di atas. Keindahan derajat 4. Kemudian yang kedua, poin kedua. Kan ciri-ciri fisik atau non-fisik yang dijelaskan dalam teks atau tulisan bola bahas air jernih terumbu karang warna-warni suara dan jelas bahwa arah melaut. Jawabannya apa? Airnya bening sebening kristal melihat kehidupan bawah laut. Nah, kita menjelaskan airnya bening sebening kertas, sebening air kristal di bawah laut. Kalau kelompok 2 ditangkap enggak? Jawabannya apa kelompok 2? Nomor 2. Silakan dibaca. Itu tanggapan dari kelompok 2. Coba tanggapan dari kelompok 3. Silakan. Orang boleh? Apa jawabannya? Semilir angin pantai. Semilir angin pantai. Nah, jadi beberapa jawaban itu Pak Dehan berbeda-beda, tidak apa-apa nak. Karena setiap kelompok, setiap individu itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri dengan soal yang sudah Pak berikan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kelompok 1 tadi mana? Soalnya sini. Soalnya tempel di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk menjelaskan pertanyaan dan jawaban. Oke, silakan. Dibaca soal nomor. Apa saja penerapan tertulis untuk menggambarkan objek tersebut. Contoh menggambar kendaraan, penciuman, diberikan contoh kalimatnya. Jawaban: suara deburan ombak dan kicauan burung-burung di pulau-pulau tak berpenghuni menciptakan simfoni alam yang menyenangkan. Nah, itu jawaban dari Kelompok 2. kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan? Silakan dari kelompok 1 dulu, Pak. Pasti jawabannya beda-beda. Karena ini kita belajar per kelompok. Silakan yang nomor 3 ya. Nomor 3. Silakan nomor 3. Jawabannya apa? Baca kan? Bagaimana soalnya? Menenangkan. Oke, yang kelompok 3 apa? Tanggapannya? Ada jawaban soal nomor 3 dari kelompok 2. Sekarang warna-warni suara gelombang
Gimana kelompok 2? Jadi jawaban kelompok 1 dan kelompok 3 sesuai tidak dengan yang menggambarkan apa yang kalian tulis tadi? Sesuai? Yang sesuai dengan kelompok 1. Sesuai dengan kelompok 1. Tidak apa-apa berbeda pendapat lah, ya. Tidak apa-apa berbeda pendapat karena setiap kelompok mempunyai jawabannya masing-masing, ya. Karena kita sudah bagi kelompok itu. Silakan. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 silakan maju. Jangan benar-benar. Oke lagi. Ini kelompok 2 kita tempel di nanti dulu. Jangan dimulai dulu ya. Pak, tempel hasil kerja dari kelompok 2. Kelompok 1 sudah Pak tempel di ini kelompok 1 dia, ini kelompok 2. Kelompok 3 silakan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 soal nomor 4. Apa tujuan penulis mendeskripsikan tempat tersebut? Jawaban agar kita bisa merasakan keindahan tempat itu sendiri. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Silakan tanggapan dari kelompok 1 soal nomor 4. Soal nomor 4. Silakan baca. Soal nomor 4. Andrian. Mari kita Andrian. Suaranya. Oke. Itu tanggapan dari kelompok 1. Tanggapan dari kelompok 2. Silakan baca. Silakan baca. Soal nomor 4. Kuat suaranya. Keindahan Raja Ampat, surga bersembunyi di ujung timur Indonesia. Memukau siapa dalam gugusan pulau-pulau ke yang menjulang gagah dari dunia. Nah, dari kelompok 3, mana yang dengar jawaban kalian baik dari kelompok 1 dan kelompok 2? Yang ini tadi. Berarti beda semua ya? Beda semua berarti jawabannya. Soal coba ulangi lagi. Nomor 4 soalnya. Apa tujuan penulis mendeskripsikan tempat tersebut? Nah, apa tujuan penulis mendeskripsikan tempat tersebut? Soal Pak itu tadi tentang Raja Ampat, objeknya Raja Ampat, tempat Raja Ampat kan? Jawabannya? Keindahan Raja Ampat bersembunyi di ujung timur Indonesia, memukau siapa saja dengan gugusan pulau-pulau kars yang menjulang gagah dari birunya laut. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Tidak apa-apa berbeda lah, ya. Karena tujuan kita adalah penyelesaian masalah secara berkelompok. Jadi jawaban Anda baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 walaupun berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Tujuan tetap apa? Tetap sama. Silakan kelompok 3 kembali. Ini Mas.
depan hasil karya kalian, ya. Susun hasil karya kalian siswa, jadi Pak tempel di depan. Jadi berbagai macam tadi jawaban yang Pak dengar, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Karena soal di situ sama, ya. Tapi karena kelompok 1 mungkin memiliki pemikiran yang berbeda, sama 2 juga dan 3 juga. Oke. Di depan kita akan ada yang namanya, ini ada lembar. Tadi ada tentang budi kayu yang pertama, gambaran kalian. Kemudian yang kedua soal tentang raja 4. Kemudian yang ketiga ada batang terong, ya. Batang terong ini adalah sebuah deskripsi tempat, ya. Menggambarkan satu tempat. Di sini ada beberapa pemandangan dan juga ada anak-anak yang sedang bermain. Ini Pak bagikan satu persatu. Kalian hanya cukup membaca saja, ya. Cukup membaca saja. Pahami. Pak bagikan dulu. Sekarang Pak bagikan dibaca, ya. Tentang terong. Jangan dibaca. Nih. Jangan dibaca. Oke. Silakan dibaca dengan seksama, ya. Jangan dibaca nama. Baik, kalau selesai membaca, ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dari awal tadi, ya. Sudah jadi mampu nanti mengidentifikasi sifat adjektiva, ya. Nanti itu yang sudah Pak bagikan. Nanti Pak ada lembar LKPJ yang kedua. Soalnya cuma 1, jawabannya singkat, ya. Jawabannya singkat, oke. Jawabannya singkat sesuai dengan soal yang kalian baca yang Pak sudah bagikan tadi. Kemudian siswa mampu memahami fungsi gaya bahasa. Di KBD nanti juga ada, langsung ada contoh situ Pak sudah buatkan, ya. Kemudian itu saja. Nanti saya bagikan selesai belum bacanya? Selesai, oke. Bagikan lagi satu lembar lagi. Jawab nomor 3 saja. Jawab nomor 3 saja.
Jawab nomor 3 saja. Ya. Soalnya 1, 2, jawabannya yang nomor 3. Karena situ sudah jelas gaya bahasa sudah disebutkan. Nomor 3. Dikerjakan. Waktunya sebentar, karena soal nomor 1 waktunya sebentar. Nanti kalau sudah selesai, Pak pengen dengar pendapat dari 1, 2, dan 3 saja, ya. Silakan dibuat. Majas itu kayak bahasa lah. Arta bertanya tentang majas, ya. Majas itu kayak bahasa. Nah, di LKPD kalian yang di bagian poin 2, ya. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam. Itu majas personifikasi, artinya majas gaya bahasa. Personifikasi sudah mati, dia seolah-olah hidup kembali. Dia sudah mati, tapi seolah hidup. Nah, kemudian yang kedua, ada lagi majas. Airnya jernih sebening kristal. Airnya jernih sebening kristal. Itu majas smile. Ada yang ditanyakan lagi? Selesai belum? Andrea bertanya, apa Andrea? Silakan. Dia bertanya. Silakan. Ya. Nasihat kelompok nanti akan ditanya. Sudah. Nah, kelompok 2 sudah tuh. Kelompok 3 sudah belum? Masih mengerjakan. Kelompok 1 masih mengerjakan. Coba Pak dengar apa jawaban dari kelompok 2. Bacakan soal langsung jawabannya. Ya, jawabannya. Ya, Bagaimana penggunaan kata sifat dan majas membantu pembacaan? Bayangkan objek yang dideskripsikan. Jawaban kelompok 2. Jawaban 3, pena itu menari-nari di atas kertas. Pena itu menari-nari di atas kertas. Itu termasuk majas personifikasi. Bila mati seolah-olah hidup kembali. Baik, saya tepuk tangan nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 mana? Jawabannya ada di kanan terong.
3, kelompok 1. Ya, silakan. Nah, silakan kelompok 3 yang sudah selesai. Jawab. Apa? Silakan. Coba perhatikan dulu. Nanti deh. Bagaimana penggunaan dan majelis membantu membaca kebaikan objek yang dideskripsikan? Pohon itu menari-nari, tertiup angin. Majas berkomunikasi. Karena angin itu sama juga, ya. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu hidup, bisa menghembus ke pohon, ya, makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Bukan hanya kita saja. Karena angin itu juga bisa menghidupkan pohon, kita sebagai manusia. Ya. Kelompok 1, Amira, silakan dibacakan. Woi, perhatikan Sebenarnya penggunaan kata sifat dan majas membantu pembaca membayangkan objek yang dideskripsikan. Oke. Jawaban cocok untuk menikmati sedang kopi gayung. Cocok untuk menikmati secangkir kopi gayung. Termasuk jenis majas smile. Ya. Artinya mereka menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari. Baik. Kalau sudah selesai, ya. Baik di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai. Di ujung akhir pembelajaran kita, Pak pengen kamu ada pertanyaan tidak? Pertanyaan tidak? Biar kita merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Oke, Pak ada sedikit kuis ya untuk kalian semua. Kelompok 1, kelompok 2, 1, kelompok 3, 1 orang saja. Dari pantang terong yang Pak berikan ke kamu. Kuisnya adalah mengapa orang banyak pergi ke tempat pantang terong? Ayo, silakan. Agak sedikit kuat suaranya. Tanpa terong terasa sejuk, bersembunyi terutama di pagi hari, membawa aroma khas karena rasa dan kesegaran. Nah, tepuk tangan dulu. Karena tujuan mereka datang ke situ untuk menikmati suasana alam di pagi hari. Karena sejuk tempatnya, karena rimbun, banyak pepohonan. Kira-kira di pantang terong itu mengapa ada istilah mistis? Yang bisa jawab. Istilah mistis. Istilah mistis dan magis. Kenapa disebut di situ? Silakan. Rambut tipis, Kuat suaranya. rambut tipis seringkali datang perlahan menyambut puncak. Bukit menciptakan suasana mistis dan magis seperti negeri dongeng. Nah, berarti tepuk tangan dulu. Mengapa tempat itu disebut mistis? Karena tempat tersebut menggambarkan seperti negeri dongeng. Terakhir, kelompok 2 sudah menjawab, kelompok 3 sudah. Nah, kelompok 1 nih, ya. Kelompok 1 nih, belum nih. Oke. Kelompok 1 lipat. Pikir dulu ya. D.
batang terong. Ya. Dapat batang terong itu disajikan minuman apa saja? Kalau ada orang datang. Hah? Ada minuman apa saja di situ? Ada minuman apa? Hah? Silakan Dian, dijelaskan disebutkan. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mocha, latte. Nah, ya, itu jadi ada berbagai macam minuman yang bisa kita nikmati. Baik, itu kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita sudah. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oh, silakan. Dari semua materi yang dipelajari, Silakan. bahwa dapat disimpulkan bagian akhir teks yang merangkum dan memberikan kesan secara umum tentang objek yang dijelaskan. Tentang objek yang dijelaskan. Tepuk tangan. Mas sekali kelompok 1 tepuk tangan. Baik. Sedikit merefleksi ya. Merefleksi tentang ini ya, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan, apa yang sudah kalian terima pada pagi hari ini ya, sesuai dengan tujuan kalian, ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kalian. Oke. Terakhir ada soal evaluasi nah. Soal evaluasi dari kegiatan kita dari awal. Perhatikan dulu. Ada soal evaluasi kegiatan kita dari awal, mulai dari penjelasan masalah per kelompok tadi, ya. Ada masalah secara individu. Ini ada soal terakhir ya. Soalnya pilihan ganda 1 sampai 10. Pilihan ganda. Jadi kalian tinggal menyilang saja. Soal yang sudah Pak buatkan. Nanti Pak, setelah soal itu kalian buat, kalian kumpul dengan Pak. Di situ Pak bisa merefleksi nanti di mana kekurangan kalian. Oke? Soal evaluasi ini, ya. Evaluasi terakhir. Ya. Langsung dikerjakan. Ada soal evaluasi. Evaluasi. Belum kita. Nah. Baik. Soal evaluasi sudah Pak bagikan ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah evaluasi. Ya. Belum selesai, jadi kesimpulan sudah. Ya, evaluasi sudah Pak bagikan. Siapa tahu yang ada yang belum memahami di situ sudah lengkap Pak bagikan. Kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh teman kamu. Jadi Pak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ditutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.